Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurlaili dengan NIM 200631100028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 prinsip dasar animasi. Terdapat 12 prinsip dasar animasi, yaitu yang pertama ada solid drawing, yaitu menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang sangat signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Yang kedua ada timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh dari timing yaitu menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Sedangkan contoh dari spacing adalah menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, dan sesudahnya. Atau ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Yang ketiga ada squash dan stretch, yaitu upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, penerapan squash and stretch akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Nah, contoh untuk benda mati yaitu ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka akan dibuat seolah-olah bola yang semulanya bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Sedangkan contoh pada benda hidup yaitu seperti sinergi bisep dan trisep pada manusia. Yang keempat ada anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan awalan gerak atau ancang-ancang. Contohnya pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur terlebih dahulu. Yang kelima ada slow in and slow out. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan relatif cepat kemudian melambat. Contohnya ketika mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya atau terjadi perlambatan, atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Kemudian yang keenam ada arch. Arch adalah sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Yang ketujuh, ada secondary action. Secondary action adalah gerakan tambahan yang dimasukkan untuk memperkuat gerakan utama supaya animasi tampak lebih realistik. Tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga
mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberi emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya adalah melangkah kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misal, sambil berjalan seorang figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ayunkan tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Yang kedelapan ada follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak, sedangkan overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan silang-silang. Nah, contohnya untuk follow through yaitu rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Sedangkan contoh untuk overlapping yaitu pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan. Yang kesembilan ada straight ahead action and pose to pose. Straight ahead action yaitu animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Sedangkan pose to pose yaitu membuat animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nah, straight ahead action ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang lama. Sedangkan pose to pose memiliki kelebihan waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan banyak sumber daya. Kemudian yang ke-10 ada staging. Staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, contoh kecilnya bisa kita lihat ketika sebuah karakter animasi tengah berjalan di sebuah taman bunga dengan keadaan hati yang senang dan keadaan lingkungan yang cerah. Yang ke-11 ada apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki apel atau gaya tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, exaggeration. Upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedi. Nah, contohnya terdapat dalam beberapa kartun yang sering kita tonton ketika masih kecil. Contohnya dalam Tom and Jerry, bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget. Kemudian dalam Donald Duck, muka Donald yang membara ketika marah. Dan yang ketiga Doraemon, air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis, dan masih banyak lagi. Berikut adalah 12 prinsip dasar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.